Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi sosiologi kelas 10. Materi kali ini membahas konsep dasar sosiologi. Beberapa konsep yang diuraikan dalam sosiologi, yaitu masyarakat, individu, hubungan individu dan masyarakat, serta fakta sosial. Untuk itu, konsep-konsep tersebut akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat ialah satuan interaksi antar individu yang satu membentuk keteraturan secara berkelanjutan. Dalam masyarakat, individu-individu yang terdapat di dalamnya berinteraksi untuk mengambil peranan, komunikasi, dan melakukan interpretasi yang bersama-sama menyesuaikan tindakannya, mengarahkan dan membentuk kontrol diri serta perspektif masing-masing anggotanya. Dalam sistem interaksi dapat dilihat bentuk peraturan, kebiasaan, dan adat istiadat yang diciptakan oleh manusia dan juga mengatur manusia. Artinya terdapat hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Yang kedua, individu. Dalam konsep sosiologis, individu menunjuk pada subjek yang melakukan sesuatu, memiliki pikiran, kehendak, kebebasan, dan memberi arti pada sesuatu, serta mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya. Intinya, individu merupakan objek yang bertindak atau aktor. Ada konsep subjek, pasti diiringi pula dengan konsep objek. Pengertian subjek dalam pengertian ini menunjukkan pada semua keadaan yang berhubungan dengan dunia internal manusia, sedangkan objek menunjuk pada dunia eksternal manusia atau di luar individu. Contoh, seorang dibesarkan dengan peraturan-peraturan, tetapi setelah ia meninggal, peraturan itu masih tetap ada. Adapun yang menggunakan pernyataan subjektif bahwa boleh ada bermacam-macam peraturan, tapi jika individu tidak memberikan arti, maka peraturan atau kebiasaan tersebut tidak berarti sama sekali. Hubungan individu dan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses atau interaksi antara sesama individu serta antara individu dan masyarakat. Hal ini hampir sama dengan ilmu antropologi yang merupakan ilmu tentang masyarakat, tetapi antropologi lebih menekankan pada hasil interaksi. Contohnya, sosiologi mengamati interaksi masyarakat pedalaman seperti hubungan gotong royong dan cara pembagian kerja untuk mendapat makanan. Namun antropologi mengkaji hasil dari interaksi yang berlanjut dan mengalami kontinuitas. Untuk selanjutnya disebut sebagai kebudayaan. Selanjutnya, fakta sosial. Fakta sosial merupakan perhatian utama dalam kajian-kajian sosiologi. Hal ini menjadi fokus kajian sosiologi justru untuk membatasi bidang telitinya yang lebih menyeluruh karena berbicara tentang masyarakat yang terus-menerus mengalami dinamika. Fakta sosial menurut Durkheim harus dilihat sebagai sebuah benda yang terikat oleh tekanan-tekanan sosial berupa kekuasaan atas sesuatu, maka harus dikaji secara objektif. Fakta sosial muncul sebagai suatu yang berwujud di luar kesadaran individu, tidak bisa dihindari, apalagi dimunculkan dengan manifestasi individu. Yang kelima, sosiologi sebagai metode. Sosiologi sebagai metode berarti cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat secara prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebelum membahas metode, terlebih dahulu perlu diketahui perbedaan antara metode dan metodologi, karena sering terjadi pencampur adukan antara metode dan metodologi. Metode merupakan cara-cara kerja yang digunakan dalam sosiologi untuk mempelajari objek. Sedangkan metodologi merupakan pembahasan konsep sebagai metode, kelebihan, dan kelemahan.
Sebagai suatu ilmu pengetahuan di antara ilmu-ilmu lainnya, sosiologi juga harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Sosiologi meneliti kehidupan manusia sebagai suatu kenyataan, bukan meneliti suatu kebenaran atau keharusan. Untuk itu, metode penelitian pun haruslah bersifat empiris. Artinya, dari beberapa kejadian nyata, sosiologi mengambil kesimpulan dan menyusun secara logis dan sistematis dalam mengkaji objeknya. Sosiologi juga sering kali mengadaptasi metode-metode dari ilmu sosial lain seperti psikologi, antropologi, dan ekonomi. Terdapat beberapa hal yang membedakan sosiologi dengan ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi memandang interaksi-interaksi dalam kelompok sebagai benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai sebuah kekasan dalam studinya. Meskipun sebenarnya objek yang diteliti tidaklah bersifat diam dan dapat dibatasi seperti keberadaan benda. Karena itu, pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat partisipatif. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan tentang struktur, fungsi, dan hubungan dari bagian-bagian keseluruhan materi yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian sosiologi sebenarnya ialah bentuk-bentuk hubungan, bukan sesuatu yang dapat dilihat, melainkan hanya diketahui sebab dan akibatnya. Dalam proses ini, sosiologi harus mempunyai atau mampu menyusun analisis tentang keteraturan, struktur, dan pola hubungan antara manusia. Kedua, sosiologi meminta kemampuan para ahlinya untuk dapat mengabstraksikan gejala-gejala sosial yang terjadi sehubungan dengan kebutuhan bahkan tuntutan dari pendekatan ini. Maka sosiologi harus dapat menarik kesimpulan atas keteraturan atau keterulangan gejala-gejala sosial yang terjadi, bukan melihat gejala sebagai kejadian yang berlangsung hanya pada satu masa. Yang ketiga, bersifat normatif. Sosiologi menuntut sikap objektif dari penelitiannya dengan membuang dan menjauhkan sebanyak mungkin nilai-nilai pribadi saat mengadakan penelitian. Pada dasarnya terdapat dua metode yang digunakan dalam sosiologi, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur studi di luar hitungan satuan ukuran angka-angka sehingga hanya dapat dikaji melalui proses abstraksi, studi literatur, ataupun melalui studi yang bersifat partisipatif untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang hal yang diteliti. Hal yang termasuk ke dalam metode kualitatif yaitu metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus. Metode historis merupakan metode yang menggunakan analisis atau peristiwa masa lampau yang kemudian dirumuskan menjadi prinsip-prinsip umum. Seseorang yang akan menyelidiki akibat-akibat dari revolusi akan menggunakan bahan-bahan sejarah untuk meneliti revolusi-revolusi penting yang terjadi pada masa lampau. Metode komparatif merupakan metode perbandingan antara berbagai macam masyarakat serta segala bidangnya untuk memperoleh persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan, dan sebab-sebabnya. Perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perilaku masyarakat pada masa lampau dan masa sekarang, serta mengenai masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama. Metode historis dan komparatif ini juga bisa dikombinasikan menjadi historis komparatif. Metode studi kasus bertujuan mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat. Metode ini dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, atau individu. Alat yang digunakan dalam metode ini misalnya wawancara, pertanyaan, dan daftar pertanyaan.
Selanjutnya metode berdasarkan pada penjenisan. Ada metode deduktif, adalah suatu proses berpikir yang bermula dari pernyataan umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Misalnya untuk meneliti motivasi siswa dan prestasi, dimulai dari teori-teori tentang motivasi, selanjutnya dilihat ke dalam fakta yang ada di lapangan tentang prestasi siswa. Yang kedua, metode induktif adalah suatu proses berpikir yang bermula dari pengamatan terhadap kejadian khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Misalnya, untuk mengetahui perilaku masyarakat terasing dalam mempertahankan budayanya, peneliti langsung turun ke lapangan melakukan observasi atau pengamatan. Selanjutnya diperoleh data untuk diolah dan ditarik kesimpulan tentang pola-pola dalam mempertahankan budaya mereka. Penggolongan metode sosiologi lainnya ada metode empiris, menyandarkan diri pada keadaan-keadaan yang dengan nyata didapat dalam masyarakat. Metode empiris dalam sosiologi diwujudkan dalam research atau penelitian, yaitu cara mempelajari suatu masalah secara sistematis dan intensif untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai masalah tersebut. Penelitian dapat bersifat basic atau applied. Basic research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dari ilmu pengetahuan. Adapun applied research terapan ditunjukkan pada penggunaan ilmu pengetahuan secara praktis. Selanjutnya, metode rasionalistis mengutamakan pemikiran dengan logika dan akal sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Metode rasionalistis dahulu sampai sekarang masih banyak digunakan oleh para sarjana sosiologi di dalam penerapan metode sosiologi terdapat beberapa keterbatasan, yaitu 1. Permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat rumit. 2. Kesukaran dalam pengamatan karena objek kajiannya bersifat subjektif. 3. Kesukaran dalam replikasi, maksudnya karena gejala sosial yang tidak mungkin terulang dalam bentuk yang persis sama sehingga pengamatan harus benar-benar teliti. 4. Hubungan timbal balik antara pengamat dan objek kajian karena sang objek dapat terpengaruh subjektivitas pengamat. 5. Kesukaran dalam pengendalian objek pengamatan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik. 6. Kesukaran dalam masalah pengukuran karena ilmu sosial tidak sama dengan ilmu alam yang serba pasti. Untuk materi pada kali ini cukup. Kita bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.